Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong, tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama. Oke sedulur bonsai, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya. Nah, di kesempatan kali ini ada di hadapan saya untuk bahan bonsai sancang. Saya mau mencoba memaksimalkan membuat untuk kerangka dasar bahan bonsai sancang. Ini mungkin stylenya saya mengikuti nanti bahan yang ada dan saya mau mencoba belajar. Nah, jadi untuk teman-teman bebas ya, kita mau berkarya dengan style seperti apa. Dan untuk bonsai sendiri tidak harus bugel, karena apa, kalau kita berproses nanti lari ke depannya seperti apa, berarti kita proses berbudidayanya kita harus sejak dini membuat nanti stylenya seperti apa, program. Nah, seperti pada contoh bahan ini memang saya sengaja buat alur yang agak sedikit tinggi yang mengikuti bahan dasar beberapa cabang yang sebelumnya sudah ada. Sebenarnya bahan ini pengen saya maksimalkan dulu untuk pangkal batang di bawah sini. Nah, berhubung kemarin ada sedikit halangannya, hujannya kenceng, terus anginnya juga lumayan, ada beberapa los ini patah terkena angin. Nah, di sini saya mau mencoba untuk menyetel bahan dasar ini untuk menjadi kerangka dasar. Dan saya perhatikan, saya amati, kalau dari untuk bahan dasar di bawah, kalau teman-teman tadi simak di video awal, sepertinya enak dari sebelah sini ya. Saya mau mencoba, dan di sini sudah ada yang oper juga. Ini nanti mungkin kedepannya konsepnya natural. Oke, saya mau mencoba untuk koreksi beberapa cabang. Mungkin sudah saya sedikit menemukan bagian-bagian mana saja yang saya mau lakukan untuk potong dan eksekusi. Di sini saya mencoba membuat kerangka dasar dengan bahan programan yang ada pada saat ini dengan kondisi seperti ini. Nah, sedikit spill untuk teman-teman. Ini dulu memang dari budidaya cangkok sepuntung rokok ya, ini bareng sama yang di depan saya sama yang di sini, tapi yang paling besar di samping depan saya itu, karena ini posisinya di sebelah aliran air dari kamar mandi, jadi air tercukupi. Nah, jadi untuk teman-teman yang mungkin kadang saya sendiri juga bingung dengan mempunyai bahan dasar seperti apa konsepnya untuk koreksi cabang atau nanti jadinya seperti apa, kita kadang kebingungannya. Jadi saya sarankan untuk teman-teman, kalau tidak ada teman yang lebih senior atau yang
trainer ya, seandainya kita bisa cari inspirasi entah itu dari media sosial Facebook, YouTube atau media sosial yang lainnya, kita cari referensi ya. Jadi kita mempunyai untuk bahan dasar seperti ini, nanti konsepnya jadinya seperti apa. Ini tadi juga saya agak sedikit bingung ya, ada cabang oper di sini, ada cabang yang di sini, sedangkan cabang yang di sini sama di sini tadi sejajar. Pas banget di sini ada mata tunas tumbuh di belakang, ini saya buang, saya nolkan. Di sini tadi juga ini saya buang, saya nyampe dalam banget. Nanti ke depan untuk konsep bahan ini yang jelas kalau untuk muka mungkin masih bisa berubah ya, bisa jadi dari sini ataupun dari sini, tergantung nanti kita tunggu mata tunas di mana saja. Tapi untuk saya pribadi untuk bahan ini lebih enaknya cenderung dari sini ya. Ini nanti terlihat untuk akar dominannya di sini. Nanti untuk pengepresan akar dominan kalau diambil muka dari sebelah sini, tentunya ini agak sedikit panjang potongnya, terus ini agak sedikit mepet. Ini mepet semua yang di depan sama yang di belakang. Nanti dioperkan akar yang di sini untuk menyeimbangkan pecahan anak cabang yang di sini. Ini nanti mungkin kesannya natural ya. Ini untuk tingginya ada di sekitar 50. Nah, jadi ini nanti yang masih jadi PR ini ya. Ini kemarin patah, terus ini masih ada los tumbuh lagi. Nanti paling ini akan saya luruskan ke atas biar cepat besar ini nanti. Nanti kalau ini sudah besarnya di bawahnya ini paling sekitaran sekian, akan saya potong pendek lagi. Nah, mungkin kalau seperti ini bisa kasih langsung kesimpulan ya, kita potong, kita sambung sisip. Tapi saya biarkan dulu. Di sini ada masih beberapa mata tunas yang jelas untuk konsep bahan ini nanti natural ya. Ini tekuan kawatnya tidak saya bikin ekstrim, hanya saya arahkan lari ke sebelah sini. Nanti mungkin cuman gambaran ya, gambaran ke depan. Jadi nanti untuk tajuk mahkotanya jatuhnya di sini, larinya ke sini. Nah, kita lihat untuk bahan ini mendekat ya seperti apa. Nanti banyak sekali luka-luka yang di sini, saya berharap nanti jadi karakter ya, nampak lebih jelas untuk bahan ini mendekat ya. Untuk gerak dasar daripada bahan ini, kemudian untuk akar. Nah, jadi memang di depan tadi sudah saya sampaikan, nanti berharap untuk ke depan mukanya dari sebelah sini, dan untuk pengepresan pemotongan akar nanti ini lebih pendek, terus yang di sini agak lebih memanjang ya. Nah, kita lihat kondisi di atas ya seperti apa. Nah, untuk di cabang pertama ya tentunya ya, kita lihat di sini ada tanda-tanda untuk mata tunas ya. Nanti saya berharap ada tumbuh titik mata tunas, atau nanti ke depan kalau tidak seperti yang kita inginkan, kita bisa ambil kesimpulan untuk dilakukan sambung sisip. Dan untuk cabang yang kedua di sini mungkin PR yang agak sedikit berat ya, karena masih pengelosan dan di sini sempat patah, tapi ini masih los. Ini nanti saya usahakan akan saya tarik naik ke atas biar cepat untuk pembesaran untuk cabang di sini. Nah, untuk di cabang ketiganya ini tadi di depan juga sudah saya sampaikan, ini tadi tumbuh titik tunasnya sejajar ya, di atas sama di bawah. Jadi saya sengaja lakukan pengulangan eksekusi, pas banget di sini ada mata tunas, nanti untuk ditarik ke sebelah sana untuk mengisi terusan background ke depan. Dan di atas juga tadi sempat ada yang oper ya, yang ke sebelah kanan di sini besar sekali. Ini saya potong, saya habiskan biar mengerucut. Nah, ini nanti untuk terusan ke depan pengen ada mata tunas di seputaran sini untuk terusan mahkota. Nah, jadi untuk pengepresan yang ekstrim seperti ini ya, kita geser ke sebelah kiri sedikit untuk di backgroundnya. Nah, di sini nampak ya,
ini nanti kalau kambium jalan, berharap seperti apa yang pernah saya lakukan di jenis bahan bonsai waru, mungkin di jenis yang lain sama ya. Kalau kambium jalan membentuk karakter, nah, jadi nanti ini berharap ini besar, terus kambium bisa berbentuk begini ya. Jadi dengan mengikuti nanti pertumbuhannya seperti apa, alam nanti juga mengikuti tentunya. Jadi kita tunggu nanti perkembangannya seperti apa. Seperti ini juga yang di sebelah sini nampak terlihat. Jadi nanti saya berharap juga di area seputaran sini ada mata tunas. Oke, ini sementara seperti ini dulu. Nanti seperti apa perkembangan ke depan akan selalu saya update untuk bahan ini. Nanti juga kalau ada teman-teman yang lebih senior main ke sini, mungkin akan saya tunjukkan nanti alangkah lebih bagusnya untuk tampak mukanya dari sebelah mana. Saya rasa untuk saat ini dari sebelah sini ya, untuk gerakannya akan lebih enak. Jadi nanti cenderung ini sedikit lari ke kiri ya untuk tajuk mahkotanya. Jadi untuk pangkal batang utama di bawah, center sama mahkota di atas sedikit lari ke kiri untuk mahkotanya. Depan seperti apa, insya Allah akan selalu saya update untuk teman-teman kalau bahan ini masih bertahan. Cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Ini tadi sedikit saya berbagi apa yang saya mampu saya bisa. Jadi terkhususnya untuk teman-teman yang mungkin masih belajar ya. Jadi seandainya bingung kita mau membuat kerangka dasar dengan bahan dasar yang ada di lahan, kita bisa cari inspirasi ya, entah itu dari media sosial, entah itu Facebook, YouTube, atau belajar dari teman dekat. Oke, apa yang saya sampaikan ini tadi mungkin ada kurang lebihnya, saya mohon maaf karena saya di sini juga masih belajar. Teman-teman yang selalu menyimak mensupport video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin belum bisa saya tanggapi satu persatu juga, saya mohon maaf, mungkin karena waktu juga keadaan saya belum bisa menanggapi satu persatu. Mudah-mudahan di video saya sebelumnya selalu memberi informasi, motivasi, semangat untuk teman-teman terus berkarya dan berbudidaya. Dari saya di channel Bonsai Gembong cukup sekian dulu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.